Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan, karya Glory Gracia Christabel. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Namanya Mogu. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara dan amat rajin membaca buku. Ia sangat rindu akan pengetahuan. Suatu hari, ia tersesat di hutan. Hari sudah mulai gelap. Akhirnya, Mogu memutuskan untuk bermalaman di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Semula ia berpikir bahwa itu hanya mimpi. Namun di saat ia terbangun, suara itu terus memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Siapakah engkau? Mengapa kau ada di sini? Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat di sekelilingnya. Aku di sini. Aku pohon yang kau sandari. Ujar suara itu lagi. Seketika Mogu menengok. Alangkah terkejutnya ia. Pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. Jangan takut. Aku bukan makhluk jahat. Aku Tule, pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan dirimu. Ujar pohon itu lagi lembut. Aku Mogu, pencari kayu bakar. Aku tersesat. Aku terpaksa bermalam di sini. Jawab Mogu takut-takut. Nak, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apa kau bisa menyebut kegunaannya bagimu? Tanya pohon itu. Oh, iya. Aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Aku menjadi tahu banyak hal. Aku tak mudah dibohongi dan pengetahuanku kelak akan sangat berguna bagi siapa saja. Sayangnya, sumber pengetahuan di desaku amat sedikit. Sedangkan, kalau harus ke kota akan membutuhkan biaya yang besar. Aku ingin sekali menambah ilmuku, tapi tak tahu harus bagaimana caranya. Dengarlah, nak. Aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang mencariku, tetapi tak berhasil menemukanku. Hanya orang yang berjiwa bersih dan betul-betul haus akan pengetahuan yang dapat menemukanku. Kau telah lolos dari persyaratan itu. Aku akan mengajarimu berbagai pengetahuan. Bersediakah kau? Tanya si pohon lagi. Sejak hari itu, Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mogu tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Pengetahuannya amat luas. Suatu pohon itu berkata, Mogu, kini pergilah mengembara. Carilah pengalaman yang banyak. Gunakanlah pengetahuan yang kau miliki untuk membantumu. Jika ada kesulitan, kau boleh datang padaku. Mogu pun mengembara ke desa-desa. Ia memakai pengetahuan untuk membantu orang, memperbaiki irigasi, mengajar anak-anak membaca dan menulis. Akhirnya, Mogu tiba di ibu kota. Di sana, ia mengikuti ujian negara. Mogu berhasil lulus dengan peringkat terbaik sepanjang abad. Raja amat kagum akan kepintarannya. Namun, ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda ini tidak senang Mogu mendapat perhatian lebih dari raja. Maka, ia mencari siasat supaya Mogu tampak bodoh di hadapan raja. Tuan Mogu, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus dapat menjawabnya sekarang juga di hadapan Baginda, kata pejabat Monda. Silahkan Tuan Monda, hamba mendengarkan, jawab Mogu. Berapakah ukuran tinggi tubuhku? Tanyanya. Kalau hamba tak salah, tinggi badan Anda sama panjang dengan ujung jari Anda yang kiri sampai ujung jari Anda yang kanan bila dirintangkan. Jawab Mogu tersenyum.
Pejabat Monda dan raja tidak percaya. Mereka menyuruh seseorang mengukurnya. Tetapi jawaban Mogu benar. Raja kagum dibuatnya. Pejabat Monda sangat kesal, tetapi ia belum menyerah. Tuan Mogu, buatlah api tanpa menggunakan pemantik api. Dengan tenang, Mogu mengeluarkan kaca cembung, lalu mengumpulkan setumpuk daun kering. Ia membuat api, menggunakan kaca yang dipantul-pantulkan ke sinar matahari. Tak lama kemudian, daun kering itu pun terbakar api. Raja semakin kagum, sementara itu Tuan Monda semakin kesal. Luar biasa, baiklah. Aku punya satu pertanyaan untukmu. Aku pernah mendengar tentang pohon pengetahuan. Jika pengetahuanmu luas, kamu pasti tahu di mana letak pohon itu. Bawalah aku ke sana, ujar raja. Mogu sangat ragu. Setelah berpikir sejenak, hamba tahu, Baginda. Tidak boleh sembarangan orang boleh menemuinya. Sebenarnya, pohon itu adalah guru hamba. Hamba bersedia mengantarkan Baginda. Tapi Baginda berjanjilah kalau tidak akan memberitahukan pada siapapun, ujar Mogu serius. Raja menyanggupi. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah mereka di tempat tujuan. Salam Baginda. Ada keperluan apa hingga Baginda datang menemui hamba? Sapa pohon dengan tenang. Aku ingin menjadi muridmu juga. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana, kata raja kepada pohon pengetahuan. Anda sudah bijaksana. Dengarkanlah suara rakyat. Pahamilah perasaan mereka. Lakukanlah yang terbaik untuk rakyat Anda. Janganlah mudah berprasangka. Selebihnya, muridku yang akan membantumu. Waktuku sudah hampir habis. Sayang sekali pertemuan kita begitu singkat, ujar pohon pengetahuan seolah tahu ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba, Monda menyerukan bersama sejumlah pasukan. Kau harus ajarkan aku, teriaknya pada pohon pengetahuan. Tidak bisa, kau tak punya hati yang bersih. Jawaban pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, tetapi mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Bertahun-tahun kemudian, Raja mengangkat Mogu sebagai raja baru.